warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. The warm greetings to everyone here. The Honorable of the Judges, let me introduce myself. My name is Hikmah Aprianti Yusi, or you can call me Hikmah. I am a student of Faculty of Law, Bung Hatta University. As a law student, I am committed to studying how justice and human rights can protect individual dignity from the social stigma. So personally, I believe that every people deserve to live without fear of discrimination. Therefore, I would like to present my paper with title, Building Adolescent Self-Confidence Through Gender Equality to Eliminate the Double Standard of Beauty and Masculinity. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Membangun Kepercayaan Diri Remaja Melalui Penerapan Kesetaraan Gender Guna Menghapuskan Standar Kecantikan dan Maskulinitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang krisis identitas di era digital. Masa remaja adalah fase transisi krusial atau fase yang sangat penting untuk kita sebagai remaja mencari jati diri. Namun, di gempuran standar idealitas visual di media sosial menciptakan banyak tekanan psikologis yang berat bagi remaja. Contohnya, mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi atau standar kecantikan konvensional yang tidak realistis yang menimbulkan beban psikologis bagi mereka. Remaja terpapar ekspektasi yang sempit, seperti perempuan harus sempurna secara fisik, sementara laki-laki dibebani oleh beban maskulinitas yang harus membuat mereka tampil kaku dan dominan. Hal ini tentu menimbulkan masalah, yaitu standar ganda, yang mana perempuan mempunyai ekspektasi feminitas yang diobjektifikasikan melalui kriteria cantik yang tidak realistis yang mengikis kepercayaan diri yang sistematis dari remaja secara terus-menerus. Kemudian maskulinitas. Laki-laki dipaksa tampil dominan dan dilarang mengekspresikan emosi, membatasi potensi autentik mereka, yang mana ada stigma laki-laki tidak boleh menangis. Kemudian label gender tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman gender yang menghambat bakat unik individu sejak usia dini melalui stereotip fisik tersebut. Di sini saya akan mengangkat dua kasus tentang cyberbullying. Yang pertama adalah mengenai Fujian Utami atau yang akrab disapa Fuji, yang kerap mendapatkan komentar negatif perundungan fisik tentang warna kulitnya yang eksotis asli Indonesia, yaitu kulit sawo matang, yang dimana dalam komentarnya banyak memakai istilah maghrib. Hal ini tentu membuktikan bahwa cantik mempunyai standar harus putih. Istilah maghrib ini digunakan untuk merendahkan kulit sawo matang, mengirimkan pesan-pesan yang keliru kepada jutaan Gen Z yang memakai sosial media. Hal ini tentu berakibat kepada diri mereka yang mereka mempunyai kulit yang sama seperti Fuji, tentu akan merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Fuji saja yang sebagai influencer terkenal diasingkan, dirundung, apalagi remaja-remaja yang tidak memiliki power di internet. Apa realitanya di lapangan? Pasti tentu akan mendapatkan hal yang sama seperti Fuji. Begitu pemahaman yang didapat dari media sosial tersebut. Kasus yang kedua adalah Onat yang memiliki beban maskulinitas. Onat sering dianggap tidak macho hanya karena gaya bicara dan stylish dengan cat kuku yang tidak masuk ke standar ketampanan oleh media sosial. Kedekatan fisik Onat dengan istri dan anaknya ini menimbulkan ada stigma bahwa laki-laki itu melambai, laki-laki itu letoy oleh netizen di kolom komentar di Instagram dan YouTube-nya. Perundungan ini tentu bertujuan untuk membatasi ruang gerak laki-laki agar tetap berada dalam kotak maskulinitas yang sempit, tidak menunjukkan emosional yang begitu akrab dengan anak ataupun istri, atau gaya berpakaian atau
mengekspresikan diri dengan gaya rockstar dengan kuku yang bercat. Di sini saya juga membahas bagaimana tekanannya terhadap psikologis remaja-remaja di sosial media khususnya. Remaja seringkali mengalami kecemasan. Ancaman psikologis ini merupakan kegagalan dari memenuhi standar fisik yang memicu isolasi diri, depresi, hingga gangguan makan. Mereka yang dianggap tidak sama dengan suatu komunitas cenderung mengasingkan diri atau diasingkan, tidak dapat bersosialisasi, mempunyai rasa percaya diri yang tidak begitu tinggi, menimbulkan pikiran, tidak makan, dan lain sebagainya. Mereka cenderung menarik diri dari pergaulan karena rasa malu yang mereka dendam secara mendalam. Hal ini tentu berdampak bagi psikologis mereka. Kemudian, adapun langkah-langkah yang perlu diimplementasikan sebagai solusinya yaitu penerapan kesetaraan gender, equality gender. Sebagai apa? Sebagai instrumen pemberdayaan lingkungan keluarga, mulai dari keluarga, redefinisi harga diri. Sebagai orang tua harus memuji anaknya, memuji kejujuran anaknya, membentuk karakter anaknya, bukan hanya penampilan fisik, memuji juga bagaimana dia berkarakter, berbicara, sehingga menimbulkan banyak kepercayaan dari diri mereka. Kemudian hapuskan sekat peran yang dalam keluarga yang membentuk gender. Misalnya laki-laki tidak boleh mencuci piring, tidak menyapu, itu hanya tugas perempuan. Hapuskan sekat-sekat tersebut. Libatkan semua gender ke dalam pekerjaan rumah, mulai dari rumah. Libatkan semua pekerjaan itu untuk kecakapan hidup yang universal. Kemudian, dari institusi pendidikan, mulailah untuk literasi media. Ajarkan siswa membedah manipulasi iklan dan citra tubuh. Ajarkan mereka untuk menolak adanya ketimpangan antar gender. Kemudian kasih mereka ruang, kasih mereka safe space, ruang yang aman, jaminan di sekolah bebas perundungan, hobi dan gaya berpakaian tanpa label sosial yang menyudutkan. Hal ini juga sejalan dengan landasan yuridis di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.1 pasal 8I ayat 2, Undang-Undang ITE pasal 27A dan juga Undang-Undang Nomor 7 1984 mengenai CEDAW. Presentasi saya ini juga membantu dalam mendukung aktivitas internasional, yaitu adanya gerakan SDGs atau Sustainable Development Goals yang menyentuh SDGs nomor 5 mengenai kesetaraan gender atau equality gender, dan SDGs nomor 3 yaitu tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Dari adanya undang-undang tadi, itu merupakan jaminan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, larangan menyerang kehormatan di ruang digital, dan sanksi pelecehan martabat gender non fisik di cyber, menghapus prasangka peran dan stereotip gender. Landasan-landasan tersebut, landasan-landasan yuridis tersebut tentu mendapatkan jaminan yang setara seperti yang disebutkan. Sedikit penutup dari saya, kesetaraan adalah kunci. Menjadikan kesetaraan gender sebagai dasar pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tangguh secara mental, mandiri, dan bermartabat. Terima kasih. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.